Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Perkenalkan, di sini nama saya Handi Kusmanto, biasa dipanggil Pak Handi. Saya salah satu guru di MTSN 1 Malang untuk mata pelajaran pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan ini tentunya kita patut bersyukur dalam keadaan sehat meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Di sini saya mendapatkan tugas pada kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah Matsama. Matsama merupakan kegiatan awal tahun pelajaran. Di tahun pelajaran 2021-2022 ini, untuk kegiatan Matsama kita laksanakan dalam jaringan atau online, dan tentunya materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan Matsama ini juga disampaikan online. Di sini Pak Andi mendapat tugas untuk menyampaikan materi kegiatan organisasi kesiswaan dan tata tertib madrasah. Anak-anak jangan kemana-mana, silakan disimak yang baik supaya kalian memahami organisasi kesiswaan yang ada di MTSN 1 Malang dan tata tertib yang ada di MTSN 1 Malang. Silakan disimak, jangan kemana-mana. Baik anak-anak, pada masa ta'aruf peserta didik atau bisa disebut masa pengenalan peserta didik baru MTSN 1 Malang tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan materi kesiswaan dan tata tertib madrasah. Tentunya organisasi kesiswaan dan tata tertib madrasah yang berlaku di MTSN 1 Malang. Dari judul materi yang saya sampaikan tadi, nanti akan saya breakdown lagi penjelasannya. Breakdownnya diantaranya tentang organisasi kesiswaan yang ada di MTSN 1 Malang, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di MTSN 1 Malang, yang termasuk tata tertib madrasah. Di dalamnya ada perihal masuk madrasah dan ketentuan-ketentuan seragam yang berlaku untuk siswa di MTSN 1 Malang, juga perihal hak dan kewajiban siswa, juga termasuk larangan dan poin pelanggaran. Yang dimaksud di sini adalah larangan siswa dan apa sanksi apabila melanggar larangan-larangan tersebut. Yang terakhir nanti ada materi dan evaluasi. Berikutnya lanjut. Apa sih OSIS itu? Dasar dari pembentukan OSIS yaitu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intrasekolah, disingkat OSIS, dan merupakan organisasi resmi yang ada di sekolah atau di madrasah. Lanjut. Karena OSIS merupakan organisasi satu-satunya yang ada di sekolah atau madrasah, tentunya harus punya peran dan fungsi. Fungsi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah apa? Fungsi-fungsinya diantaranya adalah bertujuan sebagai wadah guna mencapai tujuan
berlangsungnya kegiatan pembinaan kesiswaan. OSIS harus bisa sebagai motivator. Maksudnya, sebagai motivator apa? Harus bisa mendorong lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Tentunya tujuan yang ada di lingkungan madrasah. OSIS sebagai preventif, ini fungsi lain dari OSIS. Maksudnya adalah OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan yang ada di madrasah masing-masing dan tentunya lingkungan yang ada di MTSN 1 Malang, seperti contohnya mampu berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan madrasah, persoalan penyimpangan perilaku siswa, dan sebagainya. Itu fungsi OSIS. Berikutnya adalah struktur kepengurusan OSIS. Di sini, di yang paling atas adalah Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah yang menjadi penanggung jawab OSIS. Di bawahnya ada Bapak atau Waka Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Di bawahnya lagi ada Pembina OSIS. Di bawah koordinasi Waka Kesiswaan ada Pembina OSIS. Kita lihat di MTSN 1 Malang ada 8 bidang seksi di organisasi OSIS yang masing-masing seksi bidang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ada pembina OSIS-nya. Pembina OSIS diambilkan dari Bapak Ibu Guru MTSN 1 Malang. Sejajar dengan pembina OSIS ada MPK. Apa itu MPK? MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas. Nanti tiap-tiap kelas ada yang ditunjuk atau direkrut menjadi anggota MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Di bawah pembina OSIS ada seorang ketua OSIS. Ketua OSIS ini nanti setiap tahun akan ada suksesi atau pemilihan ketua OSIS dan pengurus OSIS. Di bawah ketua OSIS ada sekretaris. Sekretaris mempunyai wakil, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Juga dalam kepengurusannya didampingi juga ada bendahara OSIS. Di MTSN 1 Malang, seperti tadi yang saya sampaikan, ada 8 seksi bidang yang membawahi masing-masing bidang. Di seksi 1 itu ruang lingkupnya adalah bidang ketakwaan terhadap Tuhan, kerohanian ya anak-anak. Di seksi bidang 2 itu bidang kehidupan berbangsa. Seksi bidang 3 kepribadian dan budi pekerti. Seksi bidang 4 di bidang pendidikan negara. Seksi bidang 5 itu bidang organisasi dan politik. Seksi bidang 6 bidang keterampilan dan kewirausahaan. Seksi bidang 7 bidang kesegaran jasmani. Dan yang terakhir seksi bidang 8 di bidang apresiasi dan kreasi. Itulah struktur kepengurusan OSIS yang ada di MTSN 1 Malang.
Berikutnya, tadi saya menyampaikan juga ada kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri adalah kegiatan tambahan yang ada di MTSN 1 Malang yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam madrasah atau di luar madrasah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi di samping ada kegiatan yang ada di OSIS, kegiatan ekstrakurikuler ini juga bagian dari kegiatan OSIS. Kita tahu bersama ada apa saja. Nanti untuk kelas 8 dan 9 sudah tahu mungkin kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Malang. Nanti akan saya sampaikan cabang-cabang apa saja yang ada di MTSN 1 Malang yang menjadi bagian dari ekstrakurikuler MTSN 1 Malang. Kita kategorikan untuk pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Malang, kalau totalnya ada 26 cabang ekstrakurikuler atau jenis ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Malang. Banyak sekali anak-anak. Kalian bisa memilih nanti sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kalau misalkan nanti ada anak-anak yang mulai dari SD MI-nya sudah berbakat di bidang olahraga, cabang sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, tenis meja, pagar nusa, catur, futsal. Nah, diharapkan nanti anak-anak bisa memilih cabang pengembangan diri sesuai dengan bakatnya dari SD atau MI-nya. Kita kategorikan pengembangan diri di bidang olahraga untuk cabang-cabang yang saya sebut tadi. Ada kategori seni. Nah, ini anak-anak yang mungkin di SD-nya atau MI-nya punya prestasi atau sudah berbakat di bidang MTQ, kaligrafi, animasi, tartil, pidato. Nah, ini pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab. Juga ada di bidang seni yang lain, tari saman. Tari saman ini tari-tarian dari salah satu provinsi paling ujung dari Aceh. Juga ada ekstra MC atau broadcasting. Ada ekstra TIK, bina vokalia yang mungkin anak-anak punya bakat menyanyi. Nanti bisa ikut bina vokalia. Juga ada yang punya bakat tulis menulis. Kalian bisa ambil jurnalistik, fotografi. Juga ada yang mungkin hobi foto-foto. Kalian bisa ambil fotografi. Juga ada ekstra PMR. PMR ini palang merah remaja. Juga ada ekstra kurikuler KKR, kader kesehatan remaja, disingkat KKR. Ada pramuka, ada band, dan juga ada KIR. KIR ini adalah karya ilmiah remaja. Dan semua
pengembangan diri baik kategori olahraga maupun kategori seni di MTSN 1 Malang sudah banyak menyumbangkan prestasi di bidang non-akademik, baik tingkat regional, daerah, sampai bahkan tingkat nasional. Untuk KIR ini kita sudah terbiasa menjadi finalis dan bahkan juara sampai tingkat nasional untuk KIR. Juga cabang-cabang yang lain, olahraga, tenis meja, nanti bisa kalian update di website madrasah atau mungkin di Instagram Masanega Official. Kalian bisa melihat capaian prestasi siswa MTSN 1 Malang yang merupakan dari proses pembinaan yang ada di cabang-cabang ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Malang. Berikutnya, tadi Pak Andi sudah menyampaikan terkait organisasi yang ada di MTSN 1 Malang, OSIS, dan kegiatan-kegiatan organisasi yang mewadahi pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Malang. Berikutnya adalah tata tertib. Ini masuk bagian dari tata tertib MTSN 1 Malang yang mengatur perihal masuk madrasah. Setiap hari anak-anak, waktu pembelajaran hari Senin sampai hari Sabtu dimulai pukul 6.45 dan diharapkan anak-anak karena masuknya atau belnya pukul 6.45, seluruh peserta didik selambat-lambatnya harus hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan apabila ada peserta didik yang terlambat, tidak diperkenankan untuk masuk kelas, harus melapor terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru yang bertugas piket. Apabila ada peserta didik yang mungkin berhalangan hadir di madrasah, maka harus disertai dengan surat izin, yang mana surat izinnya harus ditandatangani oleh orang tua langsung, tidak boleh diwakilkan. Dan apabila ada yang mungkin tidak masuk karena perihal sakit, dan sakitnya ini lebih dari 3 hari, maka surat izinnya harus dilampiri surat keterangan sakit dari dokter. Itu yang mengatur perihal masuk di MTSN 1 Malang. Berikutnya, ketentuan seragam. Ini penting juga untuk dicermati. Ketentuan seragam yang berlaku untuk seluruh siswa di MTSN 1 Malang diatur mulai hari Senin, Selasa, seragam anak-anak adalah seragam biru putih, kaos kaki putih, lengkap dengan atribut atau badge yang menempel. Bagi peserta didik putri, berjilbab sesuai dengan ketentuan. Ketentuan untuk hari Senin, Selasa, jilbabnya adalah putih, warna putih. Hari Rabu, seragam yang dipakai adalah seragam merah atau pink, biasa menyebut atasan pink, bawaan merah, kaos kaki tetap putih, lengkap dengan atribut atau badge yang menempel. Bagi peserta didik putri,
berjilbab sesuai dengan ketentuan. Insya Allah nanti jilbabnya kalau hari Rabu ini juga warna pink menyesuaikan dengan atasannya. Hari Kamis seragam yang dipakai seragam batik madrasah, kaos kaki putih, lengkap dengan atribut atau badge yang menempel. Bagi peserta didik putri berjilbab sesuai dengan ketentuan, warnanya putih kalau hari Kamis jilbabnya ini. Hari Jumat seragam pramuka, kaos kakinya berbeda dengan hari sebelumnya, kaos kaki hitam. Kalau seragam pramuka lengkap dengan atribut, badge yang menempel, hasduk. Bagi peserta didik putri berjilbab sesuai dengan ketentuan, jilbabnya warna coklat. Siswa putra kalau hari Jumat harus memakai songkok nasional atau peci warna hitam polos. Hari Sabtu tetap memakai seragam pramuka, kaos kaki hitam, lengkap dengan atribut. Bagi peserta didik putri juga berjilbab sama warna coklat. Berikutnya yang mengatur pakaian olahraga. Apabila anak-anak ada jadwal mata pelajaran penjas, orkes, anak-anak harus memakai seragam olahraga sesuai dengan ketentuan madrasah, seragam olahraga resmi. Untuk sepatu anak-anak, seluruh peserta didik wajib memakai sepatu warna hitam polos bertali. Di sepatu hitam polos bertali ini tidak sampai di atas mata kaki atau tidak menutup mata kaki. Jangan memakai atau membeli sepatu yang bisa menutup mata kakinya. Model seragam madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau di awal masuk biasanya anak-anak diberi model seragam, ada foto atau gambar model seragam yang harus dijahitkan. Begitu. Berikutnya anak-anak adalah yang mengatur terkait hak-hak peserta didik. Hak peserta didik yang pertama mengikuti kegiatan pembelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, hak peserta didik meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan selama tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di madrasah maupun di perpustakaan. Yang ketiga, hak peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan selama tidak melanggar peraturan yang berlaku di madrasah. Itulah hak-hak seluruh siswa yang ada di madrasah. Berikutnya terkait kewajiban peserta didik. Ini penting anak-anak. Peserta didik wajib patuh dan hormat kepada kepala madrasah, guru, dan pegawai. Jadi yang ada di lingkungan MTSN 1 Malang, yang dimaksud pegawai di sini mulai dari pegawai yang bertugas di gerbang. Di situ ada Bapak Ibu security atau satpam. Ini juga menjadi bagian dari pegawai MTSN 1 Malang. Termasuk cleaning service. Bapak Ibu yang bertugas di cleaning service ini juga menjadi bagian dari pegawai MTSN 1 Malang. Berikutnya, yang menjadi kewajiban peserta didik adalah ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan lingkungan madrasah.
Kewajiban peserta didik yang berikutnya, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah. Kita tahu bersama di MTSN 1 Malang, insya Allah sarana dan prasarananya lengkap. Dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk bertanggung jawab memelihara. Kewajiban berikutnya adalah membantu kelancaran kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di madrasah pada umumnya. Anak-anak wajib untuk tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Kira-kira begitu maksudnya. Berikutnya yang menjadi kewajiban peserta didik adalah membawa perlengkapan belajar yang sudah ditentukan. Perlengkapan belajar di sini dimaksud mungkin alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan belajar yang lain yang mungkin dihimbau untuk dibawa oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing. Kewajiban berikutnya adalah mengerjakan tugas-tugas. Nah ini, jadi siswa wajib, hukumnya wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas tanpa alasan. Kewajiban berikutnya menjaga nama baik madrasah, baik di dalam maupun di luar madrasah. Di dalam saat berproses di dalam lingkungan madrasah, di luar maksudnya saat sudah pulang ke rumah, baik masih memakai seragam maupun sudah lepas seragam. Jadi harus tetap menjaga nama baik madrasah. MTSN 1 Malang. Berikutnya, kewajiban berikutnya adalah mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh madrasah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tidak boleh tidak, apabila tidak mengikuti, mungkin ada contoh kegiatan upacara memperingati hari besar nasional baik di dalam madrasah maupun di luar. Salah satu contoh kegiatan tambahnya itu. Jadi kegiatan wajib, apapun yang diwajibkan, siswa harus siap untuk mengikuti. Kewajiban berikutnya memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku di MTSN 1 Malang. Tadi ketentuan seragamnya sudah disampaikan. Berikutnya, kewajiban berikutnya adalah saling menghargai dan menghormati sesama murid dan warga madrasah. Jadi tidak boleh ada yang saling mencemooh, contohnya membuli. Ini bagian dari tidak bisa menghargai dan menghormati. Jadi perilaku-perilaku yang tidak bisa menghargai dan menghormati, ini harus dihindari. Kewajiban yang berikutnya, yang terakhir adalah mengikuti upacara setiap hari Senin. Tadi sudah saya singgung, dan upacara-upacara yang diadakan oleh madrasah. Itulah kewajiban-kewajiban peserta didik yang ada di MTSN 1 Malang. Berikutnya, terkait poin pelanggaran. Jadi anak-anak, seluruh siswa MTSN 1 Malang apabila ada yang melanggar tata tertib di MTSN 1 Malang diberlakukan poin pelanggaran. Dan tentunya larangan yang dimaksud adalah perilaku, sikap
perkataan perbuatan yang bertentangan dengan norma, tata tertib, agama, hukum yang berlaku. Ini larangan. Jadi anak-anak dilarang untuk berperilaku, bersikap, berkata-kata, berbuat yang bertentangan dengan aturan, dengan norma. Tata tertib bagian dari aturan, bagian dari norma. Termasuk agama yang bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Dan juga hukum yang berlaku. Tata tertib agama hukum ini bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Ini larangan peserta didik. Tidak boleh bersikap, berperilaku, berbuat, berkata-kata yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Secara rinci, larangan bagi peserta didik MTSN 1 Malang yang hubungannya dengan poin pelanggaran, kalian bisa nanti melihat atau diunduh di website MTSN 1 Malang pada materi tata tertib madrasah, supaya tahu nanti larangan peserta didik itu apa saja, larangan peserta didik MTSN 1 Malang, dan juga supaya tahu poin pelanggarannya berapa. Karena di MTSN 1 Malang, tadi saya sampaikan, diberlakukan poin pelanggaran untuk apabila ada siswa yang melanggar tata tertib yang berlaku di MTSN 1 Malang. Nah, di sini saya simpulkan poin pelanggaran. Untuk detailnya kalian bisa unduh di website MTSN 1 Malang. Dan gambaran umumnya ada, kita bagi menjadi 3 kelompok untuk poin pelanggaran. Ada poin pelanggaran yang masuk klasifikasi A. Bobot poin pelanggaran yang masuk kategori atau klasifikasi A ini tergolong kategori berat. Apa saja nanti di website yang kalian unduh, di rincian poin pelanggaran itu kalian bisa lihat apa saja yang masuk klasifikasi A. Yang kedua, bobot poin pelanggaran yang masuk klasifikasi B ini kategori sedang. Dan yang ketiga adalah klasifikasi C, ini tergolong bobot poin pelanggaran ringan. Di sini, bagaimana untuk prosedur penanganan apabila ada siswa yang melanggar tata tertib atau mungkin kena bobot poin pelanggaran. Kita bagi menjadi 5 tahap anak-anak, supaya kalian tahu apabila kalian melanggar tata tertib ini, berapa poin pelanggarannya dan bagaimana bentuk penanganannya. Tahap 1 ini jumlah poin pelanggaran 25 sampai 99. Bentuk penanganannya peringatan tertulis 1 dan panggilan orang tua, serta membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua dan wali kelas yang bersangkutan. Tahap 2 ini apabila kalian melanggar dengan bobot poin pelanggaran 100 sampai 199. Bagaimana penanganannya? Peringatan tertulis kedua dan tentunya panggilan orang tua dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, wali kelas, dan waka kesiswaan. Tahap 3, apabila bobot poin pelanggaran sudah mencapai
200 sampai dengan 249. Penanganannya adalah peringatan tertulis yang ketiga, panggilan orang tua, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, wali kelas dan waka kesiswaan, dan kepala madrasah. Tahap 4, ini lumayan berat. Bobot poin 250 sampai 299. Bentuk penanganannya, peringatan tertulis yang keempat, panggilan orang tua dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, wali kelas, BK, waka kesiswaan, dan kepala madrasah. Orang tua ikut mendampingi, menunggui sampai pulang sampai 6 hari. Ini apabila kalian melanggar dengan bobot poin pelanggaran 250 sampai dengan 299. Ini sudah mengkhawatirkan saya kira. Yang kelima, tahap kelima ini apabila kalian melanggar bobot poin pelanggarannya sampai 300, ini jangan sampai terjadi. Bagaimana penanganannya? Apabila kalian melanggar dengan bobot poin pelanggaran 300, penanganannya langsung dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu untuk prosedur penanganan pelanggaran tata tertib yang berlaku di MTSN 1 Malang. Anak-anak, yang terakhir terkait materi evaluasi. Untuk materi tata tertib, anak-anak bisa secara lengkap akan di-share di grup WA kelas atau kelompok. Jadi jangan khawatir, materi ini akan saya sampaikan di grup kelas masing-masing, atau untuk kelas 7 karena belum dibagi kelas, nanti akan saya share di kelompok matsama masing-masing. Soal evaluasi kegiatan matsama, materi organisasi kesiswaan dan tata tertib, nanti akan menggunakan Google Form dengan link yang akan di-share juga di grup WA kelas atau kelompok. Mungkin itu materi terkait organisasi kesiswaan dan tata tertib yang berlaku di MTSN 1 Malang. Demikian anak-anak materi yang disampaikan Pak Andi, mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak harus mentaati tata tertib yang berlaku di MTSN 1 Malang dan juga harus mengenal organisasi kesiswaan yang ada di MTSN 1 Malang. Demikian, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.